Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang toharoh. Namun sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Kita masuk ke pembahasan yaitu tentang toharoh. Memang agama Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Ya, ini terbukti ketika dulu saya di pesantren itu ada namanya kitab fikih ya. Itu bab pertama pasti yang dibahas tentang toharoh. Ini membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Lalu toharoh itu apa ya? Toharoh itu adalah bersih. Ya, sedangkan menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan bersuci dari najis, meliputi badan, pakaian, dan tempat. Dan benda-benda yang kita bawa ketika ibadah. Toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu toharoh lahir dan toharoh batin. Toharoh lahir ya seperti bersuci dari hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, atau bersuci dari najis. Sedangkan toharoh batin adalah membersihkan jiwa ya, seperti dengki, iri, berbohong, pemarah, sombong, riya, dan akhlak tercela lainnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang suci dan bersih. Orang yang taubat adalah orang yang ingin membersihkan dirinya dari dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersih adalah orang yang selalu membersihkan diri. Maksudnya ketika pakaian itu kotor harus segera dicuci. Ya, begitu juga dengan tempat kita. Begitu tempat kita kelihatan kotor harus segera kita bersihkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru satrul iman." Artinya suci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang berikutnya adalah pengertian najis dan hadas. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor. Ya, adapun menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor yang harus disucikan karena menjadikan tidak sah melaksanakan suatu ibadah tertentu.
Jadi ketika kalian ingin melakukan sholat, ya, maka semuanya harus bersih, ya, terhindar dari najis. Pakaian, badan kita, tempat sholat, itu semua harus bersih. Ya. Kalau terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Karena bersih atau suci dari najis adalah merupakan syarat sahnya sholat. Terus yang berikutnya adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air ASI ibu. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan memercikan air ke baju atau tubuh kita yang terkena najis tadi. Ya, cukup memercikan air 3 kali, ya, sudah bersih. Ya. Tapi kalau anak itu sudah makan selain ASI, maka sudah tidak dinamakan najis mukhafafah. Gitu ya. Jadi najis mukhafafah itu adalah najisnya air kencingnya anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis sedang, ya. Contohnya apa? Kotoran manusia, ya, nanah, darah, ya, terus bangkai. Itu adalah najis mutawasito. Najis mutawasito itu terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi zat, bau, dan warnanya tidak kelihatan. Jadi najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan, ya. Contohnya baju ini terkena air kencing, ya, sudah kering, maka itu dinamakan najis hukmiyah yang tidak ada warnanya, baunya, itu tidak terlihat, ya. Tetapi sebenarnya bajunya kena najis tapi tidak terlihat, atau lantainya terkena najis tapi tidak terlihat mata. Terus yang kedua adalah najis ainiyah. Ya, ainiyah itu yang kelihatan, ya, ada wujudnya, ya, mama terkena darah, di sini ada warnanya merah gitu, ya. Ini jelas-jelas baju terkena darah. Kok bisa tahu? Karena warnanya merah, ya, terkena darah warna merah, atau nanah, ya, atau kotoran manusia, ya, mama, ya, ya, nyiprat ke baju, kelihatan. Nah, itu namanya najis ainiyah. Terus baunya ada bau, ya, itu adalah najis ainiyah. Terus bagaimana cara mensucikannya? Yaitu harus dibasuh hingga bersih. Contoh baju terkena najis, ya, kena darah, maka cara mensucikan adalah darahnya harus benar-benar hilang, tidak kelihatan lagi darahnya, atau baunya sudah tidak bau lagi, baru bisa dikatakan suci. Yang ketiga adalah najis mughaladoh, ya. Najis mughaladoh itu adalah najis yang paling berat, ya. Contohnya apa? Air liurnya anjing, ya, mama. Kena baju kita terkena air liur atau kaki kita, ya, maka itu dinamakan najis mughaladoh, najis yang berat. Terus bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dibasuh 7 kali, salah satunya harus dengan tanah. Itu. Terus yang berikutnya adalah hadas. Kalau tadi adalah najis, sekarang hadas. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalullahu sholata ahadukum idza hadasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga lebih dahulu berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menerangkan bahwa seseorang tidak sah melakukan sholat apabila dia berhadas. Hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, ya. Artinya jika kamu junub maka mandilah, ya. Al-Maidah ayat 6. Lah, ayat di atas menerangkan bahwa cara menghilangkan hadas baik hadas besar, kalau hadas kecil yaitu dengan berwudu, kalau hadas besar maka dengan mandi. Yang selanjutnya macam-macam hadas dan cara mensucikannya.
Yang pertama, menurut fikih, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil adalah sesuatu yang mengharuskan seseorang itu berwudu. Contohnya apa? Adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur ya, apapun ya. Terus seperti kencing ya, terus buang air besar lah, itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Maka ketika seseorang mau sholat, dia harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua adalah tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk. Tapi kalau dalam kondisi duduk, itu sila ya. Itu nggak apa-apa, yang penting jangan lendehan. Yang ketiga adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Jadi menyentuh alat kemaluan kita tanpa ada pembatas. Kalau ada bajunya nggak apa-apa, ada celananya nggak apa-apa. Tapi kalau langsung, secara langsung, maka membatalkan wudhu. Terus yang keempat adalah hilang akal karena sakit atau mabuk. Orang tiba-tiba hilang akalnya, ketika mau sholat dia harus berwudhu terlebih dahulu. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang mengharuskan orang itu harus mandi atau junub atau mandi janabah ya. Contoh yang menyebabkan hadas besar, yang pertama adalah hubungan suami istri, ya, itu menyebabkan terjadinya hadas besar. Maka ketika mau sholat harus mandi terlebih dahulu. Yang kedua adalah keluar mani ya, yang sudah dewasa. Biasanya tanda-tanda orang dewasa itu mimpi basah ya, sehingga dia mengeluarkan air mani ya. Maka diwajibkan untuk mandi. Terus yang ketiga adalah keluar darah haid, yang perempuan ya, yang sudah dewasa. Apabila dia mengeluarkan darah haid dan sudah suci ya, maka sebelum dia sholat harus mandi junub dulu atau mandi janabah. Terus nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi melahirkan, setelah melahirkan maka dia harus mandi janabah. Terus meninggal dunia ya, apabila orang meninggal dunia maka dia harus diwajibkan untuk mandi. Yang berikutnya adalah benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Air ini bisa digunakan untuk mandi, wudhu, dan menghilangkan najis. Jadi serbaguna ya air itu. Bisa untuk mandi, wudhu, dan menghilangkan najis. Yang kedua adalah debu. Nah, ini dapat digunakan sebagai pengganti mandi dan wudhu, yaitu dengan cara tayamum. Yang berikutnya adalah batu, tisu, dan tanah ya. Ini bisa digunakan untuk menghilangkan najis, untuk istinja ya. Ketika kalian habis buang ya, terus tidak ada air, maka bisa menggunakan batu, tanah, dan juga tisu. Pembahasan yang berikutnya adalah ketentuan berwudu dan tayamum. Yang pertama adalah wudu. Wudu ini adalah artinya secara bahasa itu bersih. Sedangkan menurut istilah wudu adalah membasuh anggota ya dengan air yang bersih dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi tidak asal membasuh ya, jadi ada syarat dan rukunnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jadi dalam ayat di atas menerangkan bahwa ketika kalian ingin melakukan sholat, melaksanakan sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya adalah syarat wudu. Yang pertama, beragama Islam. Kalau bukan Islam, wudunya nggak sah. Ya, hanya basuh muka saja ya. Gitu. Yang kedua adalah sudah mumayyiz. Mumayyiz ini artinya pintar. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang ketiga adalah tidak berhadas besar dan kecil. Apabila sedang berhadas besar, maka wudunya tidak sah.
Terus yang keempat adalah memakai air suci dan mensucikan. Nah, nanti kita akan bahas bentuk-bentuk air ya. Ada air yang suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air najis. Terus yang kelima adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Ya, contohnya sesuatu yang menghalangi itu apa? Kalian habis ngecat ya, habis cat terus tangan kita terkena cat, maka air itu tidak bisa masuk ke kulit, ke anggota tubuh kita. Maka itu adalah menghalangi anggota wudhu. Maka kalau masih ada yang menghalangi, maka wudhunya tidak sah. Maka cat tadi harus dibuang terlebih dahulu ya, itu agar wudhunya sah. Terus yang berikutnya adalah rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Saya kira niatnya sudah hafal ya, sudah hafal semua. Yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh seluruh muka. Jadi batasannya mana? Ini tempat cukurnya rambut ya, terus sampai bawah ini, terus dari telinga kanan sampai telinga kiri harus dibasuh semua ya. Itu batasan wajah atau muka. Terus yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi sikunya itu harus terbasuh ya sampai sini. Jangan sampai hanya sampai sini, maka wudhunya tidak sah gitu ya. Yang berikutnya adalah mengusap atau menyapu sebagian kepala. Biasanya di sini nih. Ya. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sampai di atas mata kaki lah ya. Jangan hanya gini-gini doang di keran ya, harus dibasuh pakai tangan sampai mata kaki. Terus yang terakhir adalah tertib, ya harus tertib. Nggak boleh diacak kaki dulu ya baru kepala, nggak boleh. Harus tertib, harus urut sesuai dengan tuntunan. Ya. Yang berikutnya adalah sunnah wudhu. Yang pertama adalah tidak berbincang-bincang ketika wudhu, lagi wudhu ngobrol ya. Wudhunya sah tapi tidak dapat kesunahan ya. Terus yang kedua adalah membaca ta'awudz dan basmalah. Jadi sebelum wudhu baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah membersihkan telapak tangan dan sela-sela jari. Ini sunnah ya. Jadi sebelum wudhu ya, ini di sela-sela begini. Nah, itu sunnah. Yang keempat adalah berkumur-kumur ya, yang sedang tidak berpuasa. Kalau sedang puasa, maka sebaiknya tidak usah kumur-kumur. Berarti apa? Habis tangan langsung muka kalau sedang berpuasa ya, karena kalau sedang berpuasa itu bisa makruh ya puasanya. Terus memasukkan air ke hidung. Nah, itu sunnah ya. Yang keenam adalah menyapu seluruh kepala. Ini biasanya tadi kan kalau yang rukunnya itu di sini saja. Tapi kalau ingin dapat kesunahan, ambil air, basuh seluruh kepala. Dari sini sampai ujung gitu ya. Terus yang ketujuh adalah mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Contohnya adalah membasuh tangan ya. Maka tangan kanan dulu diselesaikan, baru tangan kiri. Begitu juga telinga kanan dulu, baru telinga kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Itu sunnah. Yang kedelapan adalah membasuh anggota wudhu 3 kali. 3 kali aja, nggak boleh berlebihan. Wah, mentang-mentang sunnah udah dilebihin. Justru makruh. 3 kali aja, membasuh tangan ya kan, 3 kumur-kumur 3 kali, ya, membasuh muka 3 kali. Jangan berlebihan. Terus mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Begini biasanya. Dimasukin ya jari ini, jari telunjuk masukin, lalu ibu jarinya diputar set, itu ya 3 kali. Terus yang terakhir adalah sunnahnya adalah membaca doa sesudah wudhu. Saya kira doanya sudah hafal semua ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu ya.
Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur, seperti kencing, kentut, dan buang air besar. Itu membatalkan wudhu. Yang kedua adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya, bersentuhan kulit. Kalau baju nggak batal ya. Terus yang ketiga adalah menyentuh kubul atau dubur dengan tangan, telapak tangan, tanpa ada yang menghalangi. Itu juga membatalkan. Tidur nyenyak, maksudnya adalah tidur nyenyak. Kalau tidurnya duduk ya, lagi Jumatan tidur sila ya, maka tidak membatalkan. Tapi kalau tidurnya duduknya itu selendean begini ya, maka itu membatalkan wudhu. Terus yang kelima adalah hilang akal, tiba-tiba akalnya hilang ya, jadi stres itu kan, atau mabuk ya, maka itu juga membatalkan wudhu. Untuk tayamum kita akan bahas pertemuan berikutnya, yaitu yang belum dibahas adalah tayamum dan ketentuan mandi. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian isi daftar hadir di kolom komentar. Jangan lupa kalian berikan kesimpulan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.